Ide yang bagus hanya jadi sampah jika cara menyampaikannya salah. Aristoteles, seorang filosof Yunani terkenal, pernah menuliskan dalam bukunya monumental yang berjudul Retorik, ada 3 hal penting yang harus dikuasain untuk menjadi seorang pembicara yang baik. Yang pertama, logos, kedua, ethos, yang ketiga, pathos. Logos berarti argumentasi yang dibangun. Ethos, cara menyampaikannya atau cara presentasinya. Pathos, pemirsa atau audiens yang dihadapi. Ya, walaupun terdengar klasik, tetapi konsep Aristoteles ini masih relevan hingga saat ini. Saat kita berpidato atau presentasi, kita harus menguasai pertama, mengenal audiens, kedua, cara menyampaikannya, dan yang ketiga, cara kita membangun argumentasi. Dari ketiga konsep tersebut, Aristoteles bersama 2 orang temannya, Cicero dan Quintilian, di Roma menyusun sebuah metode penulisan pidato yang baik. Aristoteles dan teman-temannya tidak melihat retorika atau pidato atau presentasi sebagai cara untuk meyakinkan audiens, tetapi lebih kepada seni menyampaikan ide dan menyajikan argumentasi yang lebih persuasif. Justru inilah tujuan utama seorang pembicara dalam menyampaikan retorika pidatonya. Terkadang ya, banyak orang yang memiliki ide bagus, tapi cara menyampaikannya buruk sekali. Nah, agar ide kita ini lebih meyakinkan, Aristoteles sudah memberikan tools-tools yang bisa kita gunakan untuk membuat pidato atau presentasi yang lebih meyakinkan. Gunakan tools-tools ini pada saat kita membuat pidato atau presentasi. Yang pertama yaitu anapora, yaitu pengulangan atau repetisi yang dilakukan secara terus-menerus dengan kata yang berbeda tetapi idenya sama, terutama untuk ide kita. Lakukan repetisi buat orang aware dengan apa ide yang kita mau sampaikan. Sampaikanlah dengan jelas, lugas, tegas, dan suara yang spesifik. Misalkan, saya mau naik gaji, saya butuh kesejahteraan, saya perlu meningkatkan taraf ekonomi keluarga, dan sejenisnya. Itu yang disampaikan secara berulang-ulang. Kedua, inversi. Mendekati dengan tools yang pertama, tools kedua ini membolak-balikan kalimat yang kita gunakan dengan konteks yang hampir sama. Inversi ini bisa digunakan untuk menyederhanakan dan memperhalus kalimat. Misalkan, dibanding mengatakan, "Pak, naikkan gaji saya," kita bisa menyampaikan dengan, "Sepertinya kita perlu penyesuaian gaji." Dengan inversi, orang lebih soft mendengar ide-ide kita, sehingga tidak terasa pendapat kita sudah mempengaruhi audiens. Yang ketiga, ironi. Ironi berarti mengucapkan sesuatu yang berkebalikan dari makna yang sebenarnya. Misalkan, "Beruntung sekali saya sudah bekerja di sini 5 tahun, tapi gaji tidak naik-naik." Kalimat ironi ini bisa digunakan untuk menyindir, atau membuat sadar, atau meningkatkan perhatian audiens dengan sesuatu yang berlawanan. Keempat, pertanyaan retorika. Pertanyaan retorika ini berarti membuat kalimat tanya yang tujuan sebenarnya adalah untuk penegasan. Kalimat tanya yang digunakan untuk pernyataan. Misalkan, dengan inflasi yang tinggi seperti ini, perlukah kita naik gaji? Pertanyaan yang membuat audiens berpikir jawabannya yang selaras dengan pertanyaan yang diajukan. Fungsi pertanyaan retoris ini sebagai penegas pernyataan dari ide utama kita. Yang kelima, analogi. Analogi bisa didefinisikan sebagai menggunakan kalimat perbandingan yang setara dengan contoh yang sederhana. Misalkan, kita tidak naik gaji tahun ini seperti daun kuning yang ada di pohon, tanpa harapan dan tinggal nunggu gugurnya. Kalimat ini berfungsi untuk mensimplifikasi dan menyederhanakan ide kita dengan contoh-contoh yang dimengerti. Yang terakhir dan yang paling penting yaitu tools ke-6, antitesa, yaitu pemikiran kontras yang membuat penegasan dan menciptakan ketegangan. Antitesa memberikan penegasan kontradiktif yang membuat argumentasi kita menjadi lebih kuat. Misalkan kita membuat kalimat, omset meningkat, profit margin lebar, manajemen tambah sejahtera, tapi kita tidak naik gaji. Antitesa adalah senjata canggih yang membuat pikiran audiens kita menjadi mind-blowing. Nah, itu tadi 6 tools pidato atau presentasi yang baik dari buku Retorik Aristoteles. Kita bisa menggunakan 1 atau 6-6-nya sekaligus saat menyampaikan pidato atau presentasi. Tools tadi sangat membantu dalam menyampaikan ide di presentasi kita. Tips tambahannya, latihan baca skrip pidato dengan keras beberapa kali. Jangan lupa sekali-kali sisipkan jeda, lalu tatap audiens dan tarik napas dalam-dalam. Karena teman-teman, pidato atau presentasi yang baik
adalah presentasi yang mendorong pendengarnya mengubah pikiran, sekaligus memberikan mereka perasaan bahwa perubahan opini itu adalah keputusan mereka sendiri. Terima kasih dan selamat mempraktikkan.